Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan video ini saya akan membahas soal-soal UTBK Kimia tahun 2019. Jangan lupa subscribe dan like channel berikut. Check it out. Soal yang pertama, pada elektrolisis leburan Al2O3 dengan ARO16 Al27 diperoleh Al sebanyak 0,225 gram. Jumlah muatan listrik yang diperlukan adalah jika 1 Faraday itu sama dengan 96.500. Nah, kalau pertanyaannya materi elektrolisis dan dikasih tahu muatan listrik, ada yang dikasih tahu muatan listrik, kemudian masanya, kuat arus, maka kita itu masuk ke materi hukum Faraday. Nah, hukum Faraday itu ada dua. Nah, pada saat kapan kita gunakan hukum Faraday yang pertama, pada saat kapan kita menggunakan Faraday yang kedua. Nah, kalau dia hukum Faraday yang pertama, jika massa logamnya itu hanya satu. Nah, ini kan hanya satu. Kalau dia hukum Faraday yang kedua, jika nanti dalam soal itu menggunakan kuat arus listrik yang sama atau ada dua logam, nah itu gunakan hukum Faraday yang kedua. Nah, berarti kita masukkan ya hukum Faraday yang pertama itu W sama dengan AR dibagikan dengan N dikali I kali T itu dibagi 96.500. Nah, syaratnya muatan listrik itu sama dengan I dikali T. Berarti nanti ini langsung ya I kali T itulah muatannya, kolomnya. Berarti kita masukkan massa logamnya itu 0,225 gram sama dengan AR-nya, AL itu 27. Nah, N-nya itu muatan logamnya kan itu ada Al2O3. Nah, ini kalau dia terurai kan menjadi 2Al3 positif ditambah 3O2 negatif. Nah, muatan logamnya ini 3 valensinya, maka ini kamu bagikan 3 dikalikan, berarti ini langsung ya, ini Q dibagi 96.500. Nah, ini coret tewas 9. Kemudian kamu carilah nilai kolomnya, muatannya ini kamu kalikan ini, kamu bagikan 9. Nah, kata kalkulatornya itu jawabannya 2412,5 kolom. Maka jawabannya iya apa? D, dodol. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kita langsung ke soal yang berikutnya. Check it out. Nah, soal yang kedua, massa jenis suatu larutan CH3COOH 5,2 molar adalah 1,04 gram per liter. Jika MrCH3COOH sama dengan 60, konsentrasi larutan ini dinyatakan dalam persen berat asam asetat adalah. Nah, ini mengenai konsentrasi molaritas, yang mana rumus molaritas yang pertama itu mol per volume. Volumenya di sini liter, atau bisa diubah molaritas itu sama dengan massa kamu bagikan dengan mr dikalikan 1000. Ini kamu bagikan dengan ini kamu bagikan dengan volumenya. Nah, volumenya ini dalam mililiter. Atau jika nanti ada dikasih tahu kadarnya, berarti ini persennya dikali 10 dikali massa jenisnya, kemudian kamu bagikan dengan mr-nya.
Ya udah, ini kan dikasih tahu langsung ya, masukkan molaritasnya 5,2 sama dengan persen yang kita cari. Kalikan 10 dikali massa jenisnya itu 1,04 gram per liter, kamu bagikan MR-nya. MR-nya udah kasih tahu 60. Maka ya udah dicari persen CH3COOH-nya 5,2 kali 60 bagi 10 bagi 1,04. Nah, maka kata kalkulatornya itu sama dengan 30%. Maka jawabannya iya, cantik. Nah, itu untuk soal nomor 2. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, nomor 3. Reaksi berikut dapat berlangsung kecuali reaksi antara. Nah, ini kita bahas mengenai golongan 7A atau yang dikenal golongan halogen. Ingat golongannya apa aja? Fitri, kolor baru, indah, atekali. Nah, astatin ini nggak kita ikuti karena radioaktif. Nah, berarti dari fluorin ke iodin, dari atas ke bawah itu dia semakin oksidasinya semakin besar, atau ini nanti reduktor. Kemudian dari bawah ke atas, maka itu nanti reduksinya semakin besar atau oksidatornya. Maka dengan syarat unsur yang paling atas itu dia bisa menggeser unsur yang bawahnya. Dengan syarat unsur yang atas itu dia harus unsur bebas. Nah, kita ambil contohnya yang A. Yang A itu kan ada Ki dengan Br. Nah, unsur bebasnya kan Br2. Br2 itu berada di atas I. Berarti ini bisa bereaksi, bisa berlangsung. Br ini bisa menggeser si I-nya ini karena Br unsur bebasnya. Kemudian yang B-nya itu Ki dengan Cl2. Unsur bebasnya si Cl. Cl itu ada di atas I. Berarti ini bisa berlangsung. Yang C-nya D. C-nya itu KCl dengan Br2. Nah, Br2 itu berada di bawahnya Cl. Maka kalau unsur bebasnya di bawah si Cl ini, maka dia tidak bisa bereaksi. Maka jawabannya iya, cantik. Nah, kita jawab dulu yang lainnya. Itu KBr dengan Cl2. Unsur bebasnya Cl2. Cl2 itu berada di atas Br. Berarti dia bisa menggeser unsur yang bawahnya. Kemudian yang E-nya KCl dengan F2. Unsur bebasnya F2. F-nya itu berada di atas si Cl. Berarti bisa menggeser unsur yang di bawahnya. Maka jawaban yang tidak dapat berlangsung itu cantik deh. Paham? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita langsung ke soal yang berikutnya. Nah, soalnya yang berikut ini mengenai, ayo apa ini? Kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan reaksi 2 barium oksida dalam keadaan solid, kesetimbangan 2 BaO solid tambah O2 gas. Nah, berarti kita disuruh nyari kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu, ini ya konsentrasi, itu bisa gunakan konsentrasi yang ada di produk, kamu bagikan konsentrasi yang ada di reaktan. Nah, ini kamu pangkatkan koefisien reaksinya masing-masing. Nah, ini catatan, ini berlaku untuk gas, kemudian ini untuk aqua deh. Nah, khususnya ini ya, kalau dia nggak gas, dia aqua. Contohnya gini kakak ambil. PCl5 ini gas mengalami kesetimbangan menghasilkan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Nah, berarti kalau kita disuruh mencari Kc-nya, berarti kan yang konsentrasi yang ada di produk. Yang produk itu PCl3, kemudian Cl2. Nah, kemudian bagikan dengan reaktannya, berarti PCl5. Nah, Kak, kenapa bisa gitu? Karena ini gas semua ya.
gas semua. Ini kamu pangkatkan koefisiennya 1, berarti pangkat 1, ini koefisiennya 1. Nah, itu contohnya. Berarti kita masuk ke soalnya. Soalnya itu reaksinya 2 barium oksida dalam solid. Ini kesetimbangan menghasilkan ini ya, 2 BaO solid ditambah O2 gas. Nah, di sini ada solid, di sini solid, di sini gas. Nah, yang kita butuhkan kan cuman gas atau aqua, berarti ini kita coretkan aja, abaikan. Maka Kc-nya yang ada cuman di produk, berarti O2 kemudian pangkatkan 1. Maka jawabannya iya entok. Nah, itu dia ya pembahasan soal UTBK tahun 2019. Nah, kalau video ini bermanfaat, silakan like atau subscribe atau bakal tinggalkan komentar kalian. Mana tahu kan ada request Kak bahas soal tentang Politeknik atau SIMA UI, silakan aja dicoret di kolom komentar, dan semoga ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa share ke teman-teman seperjuangan kalian. Selamat malam.